Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pelaku pembegalan asusila terhadap perempuan ditangkap polisi. Ya Allah, ini tumbang. Jalan rusak sering memicu kecelakaan. Warga di Lampung Barat mendirikan posko donasi perbaikan jalan secara swadaya. Oke, bongkar. Jalan. Kali ini kami ajak Anda berwisata religi menilik petilasan Sunan Bonang di pesisir barat. Setelah dilanda banjir besar, Kabupaten Tanggamus kembali dilanda bencana tanah longsor yang terjadi pada Kamis malam. Bencana longsor terparah terjadi di Desa Padang Ratu dan Ketapang, Kecamatan Limau. Bencana longsor terparah terjadi di Desa Padang Ratu dan Ketapang, Kecamatan Limau. Lalu satu lagi terjadi di Kecamatan Wonosobo. Material longsor menimbun jalan antar kecamatan dan tidak merusak permukiman. Namun sejumlah jembatan dan beberapa tiang listrik PLN roboh akibat longsor tersebut. Menurut petugas, bencana longsor terjadi saat hujan lebat. Pembunuh penagih utang bernama Pandra Apriliandi Kamis sore menyerahkan diri ke Polsek Natar, Lampung Selatan. Tersangka bernama Salam Aprianto, seorang pedagang siomay yang merupakan nasabah korban di sebuah koperasi tempat korban bekerja. Penyidikan tersangka ditangani Polda Lampung. Dari hasil penyidikan pada Jumat siang mengungkap pembunuhan dipicu sakit hati tersangka dengan perkataan korban saat sedang menagih utang uang sebesar Rp500.000. Kejadian bermula saat korban menagih utang ke rumah tersangka. Saat itu tersangka yang belum bisa membayar berdalih sempat berusaha meminjam uang ke tetangganya namun tidak mendapatkannya. Tersangka kemudian merencanakan pembunuhan dengan meminjam golok dan meminta senar pancing ke tetangganya. Tersangka kemudian berpura-pura mengajak korban ke rumah saudaranya untuk meminjam uang dengan mengendarai motor korban. Saat dalam perjalanan, tersangka menjerat leher korban dengan senar pancing hingga jatuh dari motor. Tersangka kemudian menganiaya korban dengan golok yang dibawanya dan membuang mayat korban ke sungai. Usai membunuh korban, tersangka menjual motor dan ponsel korban untuk membiayai istri dan anaknya kabur ke Jakarta. Tersangka kemudian berziarah ke makam orang tuanya lalu menyerahkan diri ke polisi. Sebuah truk bermuatan kelapa terjungkal hingga terbalik di jalan turunan curam dan menikung di jalan lintas barat Sumatera, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Senin pagi. Pemudik truk tewas dan 4 pekerja yang naik di bak terluka. Warga dan polisi membawa para korban ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat truk sedang melaju dari pesisir barat menuju Pringsewu. Saat melintasi jalan menurun curam yang berkelok, truk kehilangan kendali yang diduga akibat mendadak mengalami remblong. Pengemudi berusaha menghindari menabrak mobil lain dengan cara banting setir supaya truknya keluar dari jalan. Pembunuhan perempuan bernama Siska Maharani di kamar mes pekerja di kawasan Gudang Bulog, Bandar Lampung terungkap. Selasa siang, tersangka berhasil ditangkap tanpa melawan. Tersangka bernama Ridwan alias Iwan, umur 39 tahun, warga Kabupaten Mesuji. Tersangka dan korban sama-sama berstatus sebagai kepala rumah tangga tunggal. Keduanya berpacaran sejak 1 tahun lalu. Tersangka merupakan buruh panggul di Gudang Bulog dan sehari-hari tinggal di kamar mes tempat kerjanya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan direncanakan oleh tersangka yang dipicu cemburu buta. Tersangka awalnya menjemput korban untuk dibawa ke kamarnya dan kemudian mereka terlibat cekcok mulut.
Dalam keributan itu, korban tewas akibat dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam. Seorang pencuri motor bersembunyi di dapur ketika melihat rumahnya digerebek tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah Rabu siang. Tersangka bernama Bambang, warga Kampung Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah, sempat mengelak tuduhan polisi. Namun ia akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya setelah diinterogasi dan polisi menunjukkan beberapa data laporan korban. Dalam pengembangan lanjutan, polisi menangkap Alen Sari, warga desa Sendang Sari, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah, yang berperan sebagai penadah. Dari rumah tersangka Alen, polisi menyita beberapa motor bodong yang dipasok dari tersangka Bambang. Menurut polisi, tersangka Bambang merupakan spesialis pencuri motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah. Ia mencuri motor bersama seorang temannya yang masih buron yang bermodus merusak kontak motor dengan kunci T. Harga bawang merah masih jadi buah bibir warga dan pedagang di pasar, sebab harganya masih bertahan tinggi dikala harga sayur mayur dan bumbu dapur jenis lainnya sedang turun. Pantauan di Pasar Perumnas Suai Halim Bandar Lampung pada Kamis siang, harga bawang merah Rp55.000 per kilogram. Harga tersebut telah terjadi selama 2 pekan. Menurut pedagang, harga bawang merah normalnya di Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah dikeluhkan warga. Mereka terpaksa mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Kalau di rumah biasanya belinya setengah, jadi beli seperempat. Karena naik ini ya? Ya, karena mahal, belinya sedikit. Harapan kita Bu seperti apa Bu terhadap pemerintah ini Bu? Harapan saya sama pemerintah, harga mohon distandarkan. Jangan naik banyak-banyak, kasihanlah rakyat kecil yang penghasilannya sedikit, susah ngatur duitnya. Menurut pedagang, harga bawang putih turun dari semula Rp35.000 jadi Rp25.000 per kilogram. Harga cabai merah dan caplak kompak turun di kisaran Rp5.000 per kilogram. Harga cabai merah kini Rp32.000 per kilogram dan harga cabai caplak Rp30.000 per kilogram. Namun untuk jenis cabai rawit naik Rp5.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Kemarin sempat 40. Untuk naiknya harga bawang sendiri kenapa nih? Tahu nggak? Kenaikannya kenapa kok bawang merah? Kemarin karena macet di jalanan apa gimana? Ada demo ya di sini? Iya, pernah demo. Tapi kalau untuk stok banyak nih? Nah, stoknya dikit-dikit aku. Paling beli 5 kilo gitu. Tapi kalau untuk daya beli masyarakat sini gimana sih Nek? Rame nggak? Nah, yang sekarang yang agak sulit sih. Yang biasanya beli 1/4 1 on. Yang beli setengah 1/4. Para pedagang tidak tahu penyebab kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit, sebab selama ini pasokannya dari agen masih lancar. Mereka memperkirakan kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit akibat banyak petani gagal panen dampak musim hujan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kabupaten Pesisir Barat tidak hanya dikenal dengan wisata pantainya yang indah, namun ternyata juga menyimpan wisata religi yang sering dikunjungi wisatawan. Di antaranya terdapat di Desa Kota Jawa, Kecamatan Pengkunan. Di desa ini terdapat tempat yang diklaim sebagai petilasan Syekh Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang dalam kisah Wali Songo. Petilasan dikeramatkan dalam bangunan sederhana. Belum ada jalan yang bisa dilewati mobil dan motor hingga ke lingkungan petilasan atau ke tempat yang pernah disinggahi Sunan Bonang.
Pengunjung harus jalan kaki dari lokasi parkir kendaraan menuju petilasan dengan melewati jalan setapak yang menyusuri pantai. Pengunjung yang datang umumnya bertujuan berziarah yang didampingi sang juru kunci. Petilasan ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Lampung dan ada juga yang dari Jawa pada hari-hari besar Islam seperti bulan puasa dan tahun baru Hijriah. Makam Syekh Mahdum ini banyak dikunjungi oleh masyarakat di luar daripada Kecamatan Begunat, bahkan dari Kota Raja, bahkan ataupun kabupaten lain sampai dari seberang, dari Pulau Jawa, mereka berziarah ke makam ini karena mereka alhamdulillah mungkin memahami dan mengerti siapa sih sebenarnya Syekh Mahdum itu, dan mereka mempercayai bahwa ini adalah makam dari Syekh Mahdum. Syekh Mahdum Ibrahim adalah salah satu, kalau bahasa kita adalah wali 9 ataupun wali songo yang selama ini kita yakini inilah salah satu tempat persinggahan beliau ataupun tempat tilas dari beliau. Pemerintah Desa Kota Jawa mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi untuk melestarikan lokasi wisata religi tersebut. Selain berwisata religi, pengunjung juga dapat menikmati alam pesisir barat yang indah. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.